Hari ini gue bakal ngebahas tentang water fasting. Ini highly requested banget karena ternyata banyak yang ngelakuin dan banyak yang curhat ke gue kalau enggak kok, water fasting bagus, gue berhasil. Terus tapi ada juga yang curhat ke gue bahkan sampai masuk rumah sakit segala macem. So hari ini gue mau bahas tuntas apa itu water fasting dan efek-efeknya ke badan kita kalau kita melakukan water fasting. Welcome back to my YouTube channel. This is your girl again, Etsa Estella. Dan hari ini gue bakal ngebahas salah satu topik yang udah diminta dan ditanyain sama teman-teman semua sebenarnya dari lama, tapi gue baru sempet bahas sekarang. Nah, topiknya adalah water fasting. Semoga teman-teman bisa open minded aja gitu, karena ini banyak pro kontranya. Semoga nggak ada yang tersinggung segala macam. Jadi ya, gue pengen bahas itu hari ini. Gue bakal bahas mulai dari apa sih water fasting itu, sampai benefitsnya, sampai jelek-jeleknya water fasting. Jadi water fasting adalah salah satu metode diet yang dipercaya bisa membantu lo untuk menurunkan berat badan secara cepat dan drastis, dan katanya sih itu bagus buat kita semua. Tapi ya gue nggak tahu, makanya gue hari ini mau bahas nih. Nah, jadi kegiatan water fasting itu dimana lo puasa nih, tapi lo cuma boleh minum air putih aja, air mineral gitu selama 3 hari ataupun lebih. Karena setahu gue nih ada beberapa teman-teman yang bilang gue puasa water fasting nih itu udah sampai 14 hari, bahkan ada yang 2 minggu, 3 minggu. Gue sampai heran kok lo bisa bertahan hidup dengan cuma air doang gitu kan. Karena secara nalar, secara logika itu udah gak sehat, dan itu keluar dari pola makan yang biasanya diajarin sama nutritionist yang gue sering ketemuin gitu. So kenapa sih ada orang yang mau melakukan water fasting? Biasanya karena tadi kan pengen turun berat badannya cepat, atau mungkin dia melakukan itu karena disuruh agamanya, atau mungkin ada alasan dia pengen detox gitu kan. Nah, dan ada beberapa juga yang nyebutin bahwa water fasting itu sebenarnya ada health benefits-nya loh. Jadi dengan melakukan water fasting itu bisa mengurangi resiko dari penyakit-penyakit kronis seperti jantung atau liver gitu. Dipercaya dia itu bisa membantu lo untuk melakukan proses autophagy di badan lo, di mana lo memperbarui sel lo. Jadi kalau misalnya ada sel-sel yang rusak di badan lo, itu bisa diperbarui dan menjadi sel yang lebih baik. Jadi, water fasting adalah salah satu metode diet yang dipercaya bisa membantu lo untuk menurunkan berat badan secara cepat. Nah, tapi kan menurunkan berat badan secara cepat itu belum tentu yang terbaik. Makanya hari ini gue pengen bahas nih sebenarnya water fasting itu gimana, benefitsnya apa, kekurangan dan kelebihannya apa gitu. Jadi, water fasting sendiri adalah kegiatan di mana lo puasa, lu cuma minum air doang selama beberapa hari. Biasanya sih dianjurkan 48 jam sampai 72 jam, dimana 2-3 hari. Bahkan ada yang ngelakuinnya itu sampai 2 minggu lebih gitu. Jadi gue sampai heran kenapa lu bisa berhari-hari gak makan dan lu tetap bertahan hidup gitu kan. Tapi di samping itu, walaupun menurut gue itu di luar logika kita gitu kan, kayak lu gak makan gitu kan, apakah itu sehat? Itu kan ada beberapa pertanyaan gitu kan. Nah, ternyata dari beberapa penelitian ada yang bilang kalau water fasting itu bisa membantu lo dalam proses autophagy atau memperbaharui sel-sel yang ada di badan lo. Dia juga bisa mengurangi resiko penyakit-penyakit yang kronis di badan kita, kayak misalnya penyakit jantung atau diabetes dan lain-lain. Kalau menurut healthline.com, jadi sebenarnya belum ada nih penelitian yang secara saintifik yang bilang kalau mau water fasting tuh langkahnya A, B, C, D. Cuma ada beberapa dietitian atau nutritionist dari healthline.com yang menyarankan kalau mau aman, begini nih caranya gitu. Jadi yang pertama, lo harus konsultasi dulu ke salah satu ahli gizi atau dietitian yang ada di sekitar lo, misalnya kayak dokter gizi di suatu rumah sakit dan lain sebagainya. Lo aman gak nih untuk ngelakuin ini, dan lo cek dulu nih badan lo tuh lagi fit atau enggak. Karena kalau misalnya kita lagi ada penyakit-penyakit tertentu gitu kan, misalnya lo ada diabetes atau lagi ada darah rendah apalagi gitu kan, itu berbahaya kalau misalnya lo nggak makan berhari-hari, nggak ada energi segala macam, itu kan bisa berbahaya gitu. Nah, kalau lo udah persiapan tuh selama beberapa hari, jadi lo persiapan dulu gitu kan, yang tadi lo kurangin pelan-pelan. Jadi misalnya tadi lo porsi makannya 3 piring gitu kan, sebelum lo melakukan water fasting total yang nggak makan sama sekali, lo kurangin dulu tuh. Jadi misalnya lo makannya 2 piring, terus kebesokannya lo kurangin lagi jadi sepiring doang. Baru deh, kalau lo udah ngerasa siap kayak oke, gue yakin nih gue akan melakukan itu, lo water fasting tanpa makanan sama sekali. Nah, terus kan pertanyaannya, kalau misalnya gue udah selesai water fasting, udah turun nih berat badannya, berarti gue boleh langsung makan banyak lagi dong? Nggak boleh juga. Jadi ada yang namanya refeeding syndrome yang biasa dialami oleh beberapa bodybuilder gitu. Jadi kalau misalnya kita abis gak makan sama sekali, tiba-tiba kita kalap, kita makannya banyak.
Nah, badan kita itu ya bisa kaget gitu. Dia tiba-tiba kayak, oh kok gue tiba-tiba makanannya banyak nih dalam badan gitu. Dan dia tuh bisa mengalami beberapa gangguan yang bahkan ujungnya itu bisa menyebabkan kematian. Sekarang gue pengen ngebahas nih lebih dalam lagi tentang health benefits dari water fasting. Yang pertama, gue bisa membantu proses autofagi di badan kita. Jadi kayak yang udah gue sebutin di awal, autofagi adalah proses dimana kita mendaur ulang sel, memperbaharui sel-sel di badan kita. Kalaupun misalnya kita udah punya sel-sel yang rusak, kemarin tuh kalau nggak salah gue baca bahkan ada yang tumor atau kanker, itu jadi bisa sel yang rusak itu bisa dikurangi dan tidak bertambah gitu. Jadi misalnya kalian punya tumor atau kanker itu jadinya nggak bertambah selnya, tapi sayangnya masih butuh riset lebih lanjut tentang hal ini karena para saintis itu belum memiliki evidence yang cukup kuat bahwa itu benar-benar efektif buat membantu proses autofagi tersebut. Yang kedua, bisa menurunkan darah tinggi. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan benefit yang ini, ternyata harus puasa lebih lama daripada yang cuma pengen misalnya menurunkan berat badan secara cepat. Misalnya kan yang disarankan ini kan 2-3 hari gitu. Nah, kalau pengen menurunkan darah tinggi, ternyata teman-teman butuh puasa sampai 14 hari, bahkan lebih, baru bisa mendapatkan benefitsnya. Yang ketiga, bisa meningkatkan sensitivitas dari insulin dan leptin. Nah, dua hormon ini itu yang penting banget ngebantu kita dalam mencerna dan menyerap makanan di badan kita. Kalau misalnya insulin kita sensitif nih, untuk menyerap nutrisi dan dimasukin ke sel darah kita itu bakal lebih mudah. Jadi kita juga bisa lebih sehat. Terus misalnya yang diabetes, makanya yang diabetes itu suka suntik insulin, itu sebenarnya supaya makanannya bisa terserap ke sel darah merah kita. Kenapa leptin ini terbantu juga? Jadi leptin ini adalah salah satu hormon yang membantu kita untuk merasakan kenyang. Jadi kalau misalnya nggak ada hormon leptin ini dan kita nggak diproduksi gitu hormon leptinnya, kita tidak akan merasakan kenyang walaupun kita udah makan sebanyak apapun. Nah, dipercaya dengan melakukan water fasting, hormon insulin dan hormon leptin ini bisa lebih sensitif. Jadi nanti regulasinya makanan nutrisi yang terserap itu lebih mudah dan kita lebih cepat kenyang juga. Yang terakhir, salah satu health benefits-nya itu bisa mengurangi resiko dari chronic disease atau penyakit-penyakit kronis kayak misalnya kanker, jantung, dan bisa melindungi jantung kita dari free radicals atau radikal bebas yang bisa berbahaya dan bisa menjadi toksik ke badan kita gitu dan bisa menyebabkan kematian. Nah, tapi dari tadi kan notice gak sih gue tuh bilangnya bisa. Nah, kalau bisa kan tandanya belum pasti. Dan sayangnya penelitian yang menyatakan hal tersebut itu masih sangat amat sedikit dan dilakukannya terhadap hewan gitu. Jadi dibuktinya misal ke tikus atau ke hewan-hewan yang sering dipakai di laboratorium, dites gitu untuk water fasting, bukan ke manusia yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya itu benefit buat hewan, karena sistem dari tubuh kita itu beda, bisa jadi yang terjadi di badan kita juga beda. Sekarang kita masuk ke bahaya dari water fasting. Yang pertama, kita itu bisa turun berat badannya secara drastis, tapi yang turun itu bukan lemak seperti yang pernah gue bilang di video-video sebelumnya atau di konten gue dimanapun. Kalau misalnya kita mau diet, kita pengen punya badan bagus, yang harus diturunin itu lemaknya, bukan airnya, bukan ototnya gitu. Jadi bisa aja, dalam sehari lo bisa bahkan turun 1 kilo gitu. Dan bayangin lo turun dalam seminggu gitu kan udah 7 kilo sendiri gitu kan dengan water fasting. Tapi yang turun itu belum tentu lemak lo. Mungkin lemak lo akan kebuang dikit, tapi bisa juga air yang ada di badan lo, bisa juga otot di badan lo. Kalau otot di badan lo itu berkurang, otomatis metabolisme lo melambat. Kalau metabolisme lo melambat, otomatis diet lo akan menjadi lebih sulit juga. Yang kedua ada dehidrasi. Jadi ternyata 20-30% air yang ada di tubuh kita itu datangnya dari makanan. Jadi makanya kalau misalnya water fasting kita bisa dehidrasi. Karena minum-minum aja tuh sebenarnya nggak cukup. Kalaupun misalnya teman-teman mau maksa nih, gue mau tetap water fasting, bodo amat kata lu Ca, gue nggak peduli gitu kan. Misalnya teman-teman tetap mau, seenggaknya teman-teman harus minum 2 kali lipat daripada yang udah teman-teman minum. Karena ya itu tadi, dari 20-30% air yang ada di tubuh kita itu dari makanan. Nah, kalau dehidrasi emang efeknya kenapa? Pertama, bisa darah rendah. Yang kedua, teman-teman bisa kunang-kunang, bahkan sampai pingsan gitu kan. Bahkan dehidrasi itu sebenarnya bisa menyebabkan kematian juga. Jadi kita kan diet itu sebenarnya buat bikin badan kita sehat, buat kita bisa nikmatin. Jadi semoga teman-teman kalau misalnya udah tahu nih kan, ini ada resiko-resikonya, jangan sampai lah teman-teman mengalami hal tersebut. Jadi make sure teman-teman tahu apa yang dilakuin. Yang ketiga ada orthostatic hypotension. Jadi ini terjadinya penurunan darah di badan kalian. Jadi misalnya dari duduk nih tiba-tiba berdiri langsung kunang-kunang gitu kan, pusing. Itu tandanya kalian mengalami darah rendah atau
darahnya tuh ngedrop gitu. Jadi tiba-tiba kunang-kunang, lemas, bahkan kalau misalnya bisa parah banget itu sebenarnya bisa sampai kena stroke gitu. Jadi disarankan nih kalau misalnya teman-teman lagi water fasting terus mengalami hal tersebut, buru-buru deh udahan, teman-teman langsung makan, langsung cari sumber tenaga, karena tandanya itu udah warning dari badan teman-teman semua bahwa teman-teman semua tuh nggak kuat untuk ngelakuin water fasting. Yang keempat adalah memperburuk kondisi medis yang udah teman-teman punya sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman punya asam urat nih. Nah, asam uratnya itu bisa makin parah kan, biasanya badannya sakit-sakit, pegel-pegel. Karena water fasting ini uric acid yang terjadi karena teman-teman punya asam urat itu semakin banyak diproduksinya, makanya asam uratnya itu semakin parah. Yang kedua ada diabetes. Jadi katanya kalau orang diabetes kan biasanya memiliki efek samping jadi dari penyakit tersebut, kayak misalnya entah itu lapar terus-terusan, terus habis itu nggak bisa tidur kalau malam segala macam gitu kan. Itu efek samping dari diabetes itu makin berasa. Dan yang terakhir, kalau misalnya teman-teman punya eating disorder, yaitu salah satu penyakit mental atau kelainan pola makan, itu bisa makin parah karena teman-teman kan ibaratnya nahan-nahan makan tuh selama berhari-hari. Nanti sekalinya makan teman-teman bakal kalap, dan itu nge-trigger banget buat orang-orang yang memiliki eating disorder. Jadi sebenarnya water fasting tuh efektif nggak sih buat kita yang pengen diet? Sebenarnya kalau menurut banyak dietitian atau nutritionist, water fasting itu nggak efektif. Sebenarnya masih banyak cara fasting lainnya atau metode diet lainnya yang lebih baik daripada teman-teman melakukan water fasting. Karena water fasting ini tadi resikonya banyak banget. Kedua, benefitsnya juga belum tentu benar karena diujinya di hewan. Nah, jadi yang disarankan adalah teman-teman melakukan intermittent fasting. Jadi di mana teman-teman itu dalam sehari puasa 16 jam dan teman-teman punya waktu makan 8 jam. Jadi teman-teman masih bisa makan, gak kekurangan nutrisi, gak ada nutrisi defisiensi. Jadi resikonya itu lebih sedikit dan lebih aman dilakukan dalam jangka waktu panjang kan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen punya badan bagus, harus menemukan pola hidup yang bisa dipertahankan dalam jangka waktu panjang, karena pola hidup yang teman-teman lakukan untuk mencapai berat tersebut adalah pola hidup yang harus teman-teman pertahankan untuk mempertahankan berat tersebut juga. Jadi kesimpulannya ya, kalau gue pribadi, karena gue sudah pernah mengalami diet dalam jangka waktu panjang dan berhasil diet menurunkan berat badan yang cukup banyak, menurut gue water fasting itu nggak aman dan nggak efektif, apalagi mengingat resikonya yang lumayan banyak, dan penelitian-penelitiannya itu nggak ada yang konkret, kurang banyak untuk bilang bahwa oh ini metode yang bagus loh gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya teman-teman pengen punya badan yang bagus, pengen dietnya berhasil gitu kan, capek kan yo-yo diet terus, mendingan teman-teman riset lagi, lakuin diet yang nyaman buat teman-teman semua, jangan yang nyiksa buat teman-teman semua. And I hope this video helps. I hope you enjoy watching this video, and please lupa. Okay, bro. Okay. Thank you for watching. Leave a like in this video if you like it. Don't forget to subscribe to my channel if you want to see more of me, and see you next time. Bye.